Zaman sekarang, orang-orang itu suka bandingin investasi, enaknya mau kemana. Ditambah sekarang udah ada yang namanya Bitcoin, salah satu investasi kripto yang looking promising. Kali ini gue mau ngasih pandangan ke lu, biar nggak buta-buta banget tentang Bitcoin versus emas. Itu bakal lebih worth it yang mana antara Bitcoin versus emas. Kita lihat dulu perbandingannya. Nah, kalau misal mau bandingin kayak gini, ada baiknya kita kupas dulu satu persatu. Gua akan mulai dulu dari emas, baru nanti ke Bitcoin. Bahas dari return on investment atau ROI, simpelnya lu bisa dapat modal balik berapa sih dari investment yang lu lakuin. Emas punya rekam jejak yang panjang sebagai aset yang stabil dan cenderung meningkat nilainya seiring berjalannya waktu. Kalau dilihat sepanjang tahun 2024, harga nilai emas dunia itu mencatat kenaikan sampai 35% year to date. Dengan mecahin rekor tertinggi pada Oktober 2024 di posisi 2.787 US dollar per troy atau ounce. Itu emas. Kalau Bitcoin, kita diperkenalkan pada tahun 2009. Menurut data, Bitcoin mengalami peningkatan harga sebesar 3.775% dari awal Januari 2016 sampai Januari 2018. Dibandingkan sama emas yang meningkat 19% pada periode yang sama, udah dapat gambaran. Kalau kata gua, kurang kalau bandingin di situ aja. Jangan cepet puas. Kedua, dari segi volatilitas harga atau stabil enggaknya dari harga masing-masing. Kalau emas, dia cenderung lebih stabil dengan fluktuasi harga yang jauh lebih aman dan gak terlalu ekstrim. Ini menjadikan alasan emas menjadi pilihan bagi investor yang mencari kestabilan. Kalau Bitcoin, volatilitasnya pasti sangat tinggi. Harganya bisa naik turun dalam waktu yang singkat saja, tapi bisa menawarkan keuntungan yang sangat luar biasa. Tapi tetap ada resiko kerugian yang tinggi juga. Nah, kalau secara akses, kita lihat dulu dari emas. Emas bisa dapetin dalam bentuk fisik atau melalui produk investasi seperti ETF emas. Dia juga punya pasar yang mapan dan diterima secara luas sebagai aset yang berharga. Soalnya udah umum lah ya kalau yang namanya emas. Nah, kalau Bitcoin itu bisa diperjualbelikan secara digital melalui berbagai platform atau decentralized exchange atau centralized exchange. Hal ini pasti mempermudah pakai banget sebagai investor di seluruh dunia. Downside dari Bitcoin cuma satu doang. Lu harus paham sama teknologi dan infrastruktur digital. Itu semua bisa kalau lu mau belajar. Kalau nggak mau, berarti lu nolak dengan yang namanya kemajuan. Nah, masalah regulasi dan keamanan, emas diatur dengan baik di pasar global dan punya resiko keamanan fisik terkait penyimpanan. Soalnya, bendanya itu kan nyata dalam bentuk fisik. Nah, kalau Bitcoin beda cerita. Regulasi yang belum merata di berbagai negara dan rentan terhadap resiko keamanan digital seperti peretasan. Tapi itu semua bisa dihindari dengan gampang karena Bitcoin udah ada blockchain dan lu harus perbanyak riset tentang transaksi di Bitcoin ini. Gue udah pernah bahas tentang ini semua, jadi lu tonton aja videonya, nanti ada di sini. Dan jangan malas-malasan buat lu belajar tentang Bitcoin itu apa. Nah, kalau kita lihat emas selama krisis keuangan 2008 itu sempat meningkat signifikan karena investor mencari aset yang lebih aman, menunjukkan perannya sebagai lindung nilai terhadap kestabilan ekonomi. Kalau Bitcoin, dia juga ada kerennya dan gak kalah menurut gua. Di tahun 2017, Bitcoin mencapai puncaknya dan tertingginya itu berada di 19.000 US dollar. Mantap banget kan? Dua-duanya ini salah satu aset investasi menurut gua wajib kalian koleksi lah. Nah, kalau saran pribadi menurut gua, walaupun emas sama unggul dibandingkan Bitcoin, tapi ada juga yang bisa menyebabkan Bitcoin itu bisa di atas emas. Gua kasih tahu biar lu nggak buta-buta amat tentang beginian. Kalau lu tahu, Bitcoin ini dikenal sebagai aset dengan ROI yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan sama emas. Bitcoin sejak 2010 harganya naik dari 0,01 US dollar 2021 itu menjadi 60.000 US dollar. Kenaikannya bisa sampai 600 juta % dalam waktu 12 tahun saja. Mampus nggak? Nolnya lu hitung sendiri tuh, 600 juta % itu berapa? Terus gue udah pernah ngomongin, Bitcoin ini termasuk langka. Jumlah maksimumnya dalam Bitcoin itu cuma 21 juta keping saja. Ini nunjukin kalau Bitcoin lebih langka dibandingkan emas. Karena emas itu memang sama-sama terbatas, akan tetapi kita nggak tahu nilai jumlahnya emas ini ada berapa dan sulit untuk diprediksi. Nah, kelangkaan ini berdampak sama yang namanya Bitcoin.
Kalau misal permintaan terhadap Bitcoin ini meningkat, ini bisa menciptakan tekanan harga ke atas yang pastinya. Belum lagi, Bitcoin itu merupakan aset digital yang mempunyai akses ke global. Ini berdampak kepada seberapa gampangnya lu bisa akses dan transaksi dibandingkan sama yang namanya emas. Lu bisa jual beli, bahkan kirim ke seluruh dunia cuman dalam waktu hitungan menit saja. Lu juga nggak perlu yang namanya perantara seperti bank atau otoritas keuangan. Dan ini adalah aset digital sepenuhnya. Jadi nggak perlu kalian untuk menyimpan secara fisik. Privilege-nya ini udah top pakai banget. Gue sempat mention juga kalau Bitcoin ini udah pakai teknologi yang namanya blockchain dan transparan dan terdesentralisasi. Kalau keribetan ngomongnya, gue jelasin secara gampangnya. Semua transaksi itu terekam secara publik dan nggak bisa dimanipulasi. Buat lu orang yang manipulatif, sorry, ini bukan makanan buat lu. Dan sistem ini itu udah menjamin yang namanya keamanan data yang lebih baik kalau dibandingin sama yang namanya emas, yang rentan sama pemalsuan atau pencurian secara fisik. Dan Bitcoin juga udah diadaptasi sama institusi besar dan gak kaleng-kaleng. Perusahaan seperti Tesla, MicroStrategy, dan Square itu udah membeli Bitcoin secara nilai miliaran dolar sebagai lindungan nilai terhadap yang namanya inflasi. Bank investasi kayak Goldman Sachs dan Morgan Stanley itu juga udah mulai nawarin Bitcoin kepada mereka semua. Masih kurang percaya dengan yang namanya Bitcoin yang bisa nyaingin emas? Ini gue kasih lagi, pertumbuhan adopsi Bitcoin ini juga tergolong sangat cepet pakai banget. Kalau dilihat 2018 itu pengguna Bitcoin itu cuman 25 juta pengguna. Nah di 2024 di saat gue bikin video ini penggunanya udah sampai 300 juta pengguna. Dan gak cuma itu, Bitcoin juga udah semakin diterima sebagai alat pembayaran di berbagai perusahaan dan negara. Contohnya yang bakal gue kasih contoh ini ada El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya di negara El Salvador tersebut. Perkembangannya juga nggak kaleng-kaleng kalau yang namanya Bitcoin ini. Terus sebaliknya, gue harus invest kemana? Ini kan pertanyaan yang sering ada di otak lu. Dan gak usah bingung. Kalau lu investor dengan profil resiko yang gede dan mencari potensi keuntungan yang sangat tinggi, ya Bitcoin unggul dibandingkan sama yang namanya emas. Ingat, lu masih harus ngimbangin resiko yang namanya ditanggung dengan banyak research dan baca-baca data. Gue sih udah provide dengan ini semua. Dengan supply Bitcoin yang terbatas, aksesibilitasnya itu secara global dan performa historisnya yang mantep banget, Bitcoin semakin diakui sebagai emas digital di era modern. Ya walaupun masih ada harga yang naik turunnya ini terlalu sangat tinggi atau volatilitasnya terlalu sangat tinggi, resikonya, tapi ini bisa diatasi. Tinggal lu aja mau ambil resiko yang mana, mau resiko yang terlalu tinggi atau yang aman-aman aja. Nah itu balik lagi ke lu semua. Thank you teman-teman semua udah nonton video ini dan Hida di sini signing out. Thank you.